Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di El Leila Official, channel yang mengupas isu haji dan umroh secara konsisten dan membedah data haji apa adanya. Sahabat semua, di episode sebelumnya kita sudah mengulas soal pelunasan haji khusus 2026 yang nyaris penuh, yaitu mencapai sekitar 98%. Nah sekarang, berdasarkan data terbaru, angkanya sudah melewati 100%. Pertanyaannya sederhana tapi krusial. Apakah ini benar-benar kabar baik? Atau ada cerita lain di balik angka besar ini? Di video ini, kita tidak pakai asumsi, tidak pakai opini. Kita pakai dashboard resmi Kementerian Haji dan Umroh Indonesia. Update 12 Januari 2026. Pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Sahabat semuanya, mari kita mulai dari angka utamanya. Kuota haji khusus tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi ditetapkan sebanyak 16.573 jamaah. Jumlah jamaah yang sudah melunasi sebanyak 16.792 orang. Persentase keterisian kuota sebesar 101,32%. Artinya, secara nasional, pelunasan bukan hanya penuh, tapi sudah melewati kuota dasar. Ini fakta. Dan ini data resmi dari laman Kementerian Haji dan Umroh yang kami ambil datanya pada tanggal 12 Januari 2026 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Lalu, apa arti angka di atas 100%? Angka di atas 100% ini bukan kejanggalan teknis. Dalam sistem haji, ini dikenal sebagai buffer. Tujuannya untuk mengantisipasi pembatalan mendadak, gagal berangkat, atau kendala administratif menjelang hari keberangkatan. Dengan sistem ini, negara memastikan kuota tetap terserap optimal. Sampai di sini, secara sistem, semuanya terlihat aman. Tapi, El Leila Official tidak berhenti di angka besar. Sahabat semuanya, sekarang kita bongkar struktur di dalamnya. Pertama, jamaah non-cadangan. Ini adalah jamaah utama yang seharusnya menjadi pengisi awal kuota. Jumlah jemaah yang melunasi sebanyak 7.448 orang. Persentasenya hanya sebesar 44,94%. Artinya, lebih dari separuh jamaah non-cadangan tidak melakukan pelunasan hingga 12 Januari 2026. Sekarang kita lihat jamaah cadangan. Jumlah jemaah yang melunasi sebanyak 9.344 orang. Persentasenya sebesar 56,38%. Dan disinilah titik pentingnya. Secara angka, jamaah cadangan justru lebih banyak dan lebih dominan dalam mengisi kuota haji khusus tahun ini. Jadi sahabat semua, di titik ini kita harus jujur membaca data. Jika pelunasan haji khusus 2026 disebut berhasil, maka keberhasilan itu ditopang oleh jamaah cadangan, bukan oleh jamaah utama. Ini bukan salah, ini bukan tudingan, ini murni realita angka. Jadi, sahabat semua, mekanisme cadangan terbukti menjadi penyelamat kuota. Tanpa kesiapan jamaah cadangan, kuota haji khusus Indonesia dipastikan akan menyisakan banyak kursi kosong. Pencapaian 101,32% menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap haji khusus tetap sangat tinggi meskipun di tengah dinamika ekonomi. Sahabat semuanya, sekarang, mari kita lihat pergerakan terakhir. Tanggal 9 Januari 2026, jumlah jamaah lunas berada di angka 16.395 orang, atau 98,93%. 3 hari kemudian, tanggal 12 Januari 2026, angkanya naik menjadi 16.792 jamaah. Artinya, dalam 3 hari terakhir saja, ada tambahan 397
jamaah yang melunasi. Ini membuktikan satu hal penting. Pelunasan haji khusus masih berlangsung. Sahabat semua, pertanyaannya sekarang bukan sekadar penuh atau tidak, tapi kenapa jamaah non-cadangan justru rendah tingkat pelunasannya? Apakah faktor biaya, kesehatan, atau perencanaan keberangkatan yang belum matang? Sebaliknya, kenapa jamaah cadangan justru sangat siap dan sangat responsif? Pertanyaan-pertanyaan ini penting bukan untuk menyalahkan, tapi untuk evaluasi sistem ke depan. Di El-Laila Official, kita tidak menuding, tidak menghakimi. Kita hanya memastikan publik memahami cerita utuh di balik angka. Karena haji bukan sekadar statistik di dashboard, tapi ibadah seumur hidup yang menuntut transparansi dan kejujuran sistem. Kalau menurut sahabat semua data seperti ini memang harus dibuka ke publik, silakan like video ini. Subscribe El-Laila Official. Kalau sahabat semua ingin pembahasan haji berbasis data, bukan asumsi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.